memuji Tuhan, rayakan kebesaran-Mu. Bukan menari, bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. La 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 la. La 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 la. Tempat perlindungan sebagai penolong yang terbukti dalam kesesakan. Oh, Dia Allah bagi kita, oh yeah, benteng kehidupan, gunung batu keselamatan, takkan tergoncangkan. Ku kan bersuka. Halo, puji Tuhan, kembali lagi kita bertemu di dalam acara ibadah online Faithful Woman Service. Saya harapkan dimanapun jemaat sekalian berada, semuanya dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dan dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, kami sangat mengucap syukur, berterima kasih bahwa sampai hari ini kita semua bisa berkumpul lagi untuk beribadah walaupun hanya secara online. Dan pada kali ini ibadah Faithful Woman Service lebih istimewa, lebih spesial karena ada acara sharing keluarga. Nah, untuk itu pada kali ini saya didampingi oleh suami terkasih. Silakan Pak Morris. Terima kasih, oleh anugerahnya kita boleh ibadah Full Woman Service kali ini yang begitu spesial. Benar apa yang dikatakan oleh istri saya, ibadah kali ini sangat spesial sekali, yang mana bertemakan Restore and Revive, yang akan dipimpin oleh Pendeta Cindy Montolalu dan Pendeta Andri Montolalu. Semoga di ibadah kali ini boleh menjadi berkat dan memberikan kekuatan bagi jemaat semua. Sebelumnya akan berdoa sebelum mulai ibadah. Saya persilakan pada istri saya. Sebelum kita mulai, kita akan mengawali dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur, segala terima kasih dan hormat kemuliaan hanya kepadamu ya Bapa surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, karena pada hari ini ya Tuhan, Kau memberikan anugerah ya Tuhan, Kau memberikan segala yang terbaik dan kebaikan-kebaikan dari-Mu Tuhan, sehingga pada hari ini kami semua boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Roh Kudus. Ya Tuhan, pada saat ini juga Tuhan, Engkau sudah mengumpulkan kami semua ya Tuhan, jemaat-Mu, umat-Mu, anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami berkumpul hendak mengikuti ibadah ya Tuhan. Pada saat ini, ibadah Faithful Woman Service Tuhan, walaupun melalui online ya Tuhan, tapi kami bersatu hati ya Tuhan. Kami bersyukur dan bersuka cita untuk ibadah online ini Tuhan. Terutama karena pada saat ini, acara ibadah ini sungguh spesial Tuhan. Akan adanya sharing keluarga ya Tuhan, yang akan dipimpin oleh Pendeta Andri Montolalu dan juga Pendeta Cindy Montolalu. Segala kemuliaan bagi Tuhan, kiranya Tuhan Allah Rohul Kudus yang akan mengurapi kedua hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, agar kiranya segala kuasa Roh Kudus, segala kuasa firman Tuhan ya Tuhan, boleh menjadi berkat ya Tuhan bagi kami semua anak-anak-Mu, semua jemaat-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus berkuasa ya Tuhan dalam firman-Mu. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat dimanapun berada. Mungkin saat ini Tuhan ada yang sedang dalam pergumulan ya Tuhan, ada yang sedang dalam kesulitan, masalah keluarga dan yang lainnya. Mungkin ada yang sedang dalam kelemahan jasmani ya Tuhan, yang sedang sakit ya Tuhan. Kami berdoa kiranya dalam ibadah online ini Tuhan, ibadah sharing keluarga ini Tuhan,
boleh menjadi kekuatan ya Tuhan, menjadi jawaban bagi pergumulan ya Tuhan, boleh menjadi penghiburan ya Tuhan bagi setiap umat jemaat-Mu yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapa Maha Kuasa. Terima kasih, berkuasalah, beracaralah dalam ibadah online ini, agar Engkau boleh melawat dan menjamah setiap umat-Mu yang mengikuti, semua yang mengikuti ibadah online ini pada saat ini diberkati, mendapat kelepasan, mendapatkan kelegaan ya Tuhan, kesembuhan, pulihan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau menyerahkan ibadah ini ya Tuhan. Ampunilah segala dosa, kelemahan dan kekurangan kami. Kami dengan tulus hati dan sukacita mau beribadah, menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai selesai hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan memohon dan sangat bersyukur. Haleluya, amin. Ya, Shalom Faithful Women Service, dimanapun berada, mari kita responi hadirat Tuhan dan kita nyanyikan puji-pujian ini sebagai persembahan syukur kita kepada Tuhan kita. Amin. Sebab hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Mari katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Oh yeah. Mari sama-sama katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Oh, bersuka di dalam Tuhan. Mari semua nyanyikan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin. Kiranya sukacita Tuhan melimpah hari ini buat setiap kita dimanapun kita berada. Para wanita yang setia kepada Yesus. Mari terus kita mau menaikkan pujian ini sebagai perenungan kita. Hey.
ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus Juru Selamatku. Sekali lagi nyanyikan. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus Juru Selamatku. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus Juru Selamatku. Katakan sekali lagi. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus Juru Selamatku. Bersama Yesus Juru Selamatku. Amin. Persoalan pencobaan apapun akan selalu kita hadapi bersama-sama dengan Yesus. Amin. Kita akan terus menaikkan nyanyian kita buat Raja kita. Amin. Mari terus arahkan hati kita semua hanya untuk menyembah dan memuji Dia. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari,
Biar nyanyian ini bukan hanya sekedar nyanyian yang keluar dari mulut kami, tapi betul-betul menjadi doa kami. Doa dari setiap kami, doa yang tulus keluar dari hati kami, bahwa kami membutuhkan Engkau Tuhan untuk membimbing kami setiap detiknya, di setiap langkah kami. Karena kami ini orang-orang yang mudah tersesat. Dan Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau buka hati kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kami mau mendengarnya Tuhan, dan kami mau meresponnya dengan baik, supaya ini baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Shalom. Shalom. Dan kita mengucap syukur untuk apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan setiap pribadi kita tentunya. Dan kalau kami ada berdua bisa sama-sama menjadi berkat buat Faithful Woman, maka Tuhan taruh satu tema ya tentang Restore and Revive. Nah, saya ingin bacakan dulu ayatnya. Nanti kita akan membahasnya sama-sama bersama dengan Pastor Andri. Dari 2 Tawari 7. Ayat yang ke-14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Dari pembacaan ayat yang barusan kita sama-sama dengar, yang sama-sama kita ikuti, kira-kira ada 3 hal yang kita mau bicarakan pada hari ini. Ya. Dan di antaranya adalah yang pertama itu bicara tentang merendahkan diri, ya. Iya, betul. Ya, dan poin kedua, ya mencari wajahnya. Ya. Dan yang ketiga itu bicara kita harus berbalik dari cara-cara yang salah atau cara-cara yang jahat. Dan 3 poin ini yang Tuhan taruh di hati kami untuk berbicara tentang bagaimana sih supaya kita mengalami pemulihan. Dan ada satu kebangkitan dalam hidup kita sekalipun masa-masa seperti ini kita ada di tengah pandemi. Nah, yang pertama adalah tentunya kita tahu banyak orang berkata bahwa yang kami dengar kalau diajak untuk pelayanan, wah jangan saya deh, saya gak sempurna. Banyak orang berpikir orang harus sempurna dulu. Tapi yang tepat adalah bahwa setiap kita itu ternyata punya keterbatasan. Setiap kita itu punya hal-hal yang dimana ada kelemahan-kelemahan, dan itu oke, karena yang sempurna itu hanya Tuhan, bukan begitu? Iya, betul. Jadi poin pertama, bagaimana sih caranya supaya kita mengalami pemulihan? Di sini jelas dituliskan di 2 Tawarikh 7 ayat 14, yaitu yang pertama merendahkan diri. Nah, posisi yang dikatakan merendahkan diri itu bagaimana sih? Apakah kita harus berjalan menunduk-nunduk? Tentunya bukan seperti itu. Ternyata ini bicara tentang hati. Hati yang menyadari bahwa setiap kita itu ternyata terbatas. Setiap kita itu ternyata punya kelemahan. Dan setiap kita butuh yang namanya satu pribadi yang sanggup untuk menopang kehidupan setiap pribadi kita. Dan itu namanya adalah Yesus. Jadi merendahkan diri itu adalah satu sikap bagaimana kita menyadari aku terbatas. Aku perlu datang kepada Tuhan. Aku mau menyadari semua ini, dunia ini juga sedang menuju kepada kehancuran. Jadi perlu datang pada satu pribadi yang menciptakan seluruh keberadaan dunia ini, yaitu kepada Tuhan. Kita datang dan kita menyatakan membawa hati kita kepadanya dengan kerendahan hati dan mengatakan Engkau saja Tuhan yang besar, Engkau saja yang layak, Engkau yang patut dipuji, dan kami bukan siapa-siapa. Karena Tuhan yang memilih itu membuat kita menjadi berharga dan mulia. Nah, yang kedua, Pastor Andri yang akan sampaikan. Ya, yang kedua adalah tentang bagaimana kita berdoa mencari wajah Tuhan. Amin. Itu menjadi satu hal yang penting di dalam kehidupan kita, karena tadi kita tahu kita ini terbatas. Iya. Di dalam keterbatasan kita, secara fisik aja kita mungkin bisa lelah, bisa capek gitu ya. Dan begitu juga seringkali kerohanian kita. Seringkali kita fatigue dalam hal spiritual kita. Mungkin kita melakukan banyak hal. Seperti Elia mengalahkan nabi-nabi Baal. Tapi satu saat dia ketakutan. Seperti secara roh spiritnya dia kelelahan gitu. Dia sama satu wanita yang namanya Isabel.
Dia ketakutan, dia sampai bilang, "Wah, saya mau mati aja." Tetapi dalam situasi seperti itu, Tuhan menyuruh dia untuk beristirahat, kurang lebih gitu. Mengasingkan diri, diam, bersama dengan Tuhan, maka semuanya dipulihkan. Saya teringat satu ilustrasi bahwa ada seorang yang sedang bekerja di, apa namanya itu, kayu ya, kayu. Jadi ada serat-serat kayu itu numpuk. Dan satu saat ada seseorang yang jatuh jam tangannya masuk ke dalam serat-serat itu. Sehingga banyak orang mencari-cari tapi nggak ketemu. Tapi ada satu orang ini, dia bilang setelah istirahat semua pergi, dia bilang saya akan mencari dulu jam yang hilang itu. Ternyata memang momen-momen di mana ketika keheningan semua nggak ada, dalam ketenangan, jam itu mudah ditemukan. Jam itu bunyi detaknya kedengaran. Sama seperti ketika kita ada dalam keheningan bersama dengan Tuhan, maka kita akan lebih mudah mendengar suara Tuhan. Mungkin itu ya, jadi bisa dilanjutkan. Iya, dan yang ketiga, poin ketiga itu bicara tentang setiap pribadi kita perlu berbalik dari cara yang salah atau yang jahat. Setiap kita tidak ada yang sempurna ya. Setiap kita dikatakan sejak Adam memilih untuk memberontak dan memilih untuk mengikuti cara sendiri. Setiap kita itu sejak lahir pun kita membawa yang namanya kebiasaan-kebiasaan yang tanpa disadari itu nggak bagus. Dan apa yang harus kita kerjakan? Tuhan katakan kuncinya, berbaliklah kepada Tuhan. Nah, itu bicara tentang apa sih? Pertobatan. Pertobatan yang dimana kita nggak bisa menolong diri kita sendiri, kita butuh yang namanya juru selamat. Dan tidak ada juru selamat yang luar biasa, hanya satu yang the best, yang menjadi jalan, yang mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan kehidupan, dan itu adalah Yesus. Jadi mari kita mau datang bertobat dari cara hidup yang lama. Tuhan kasih kita kesempatan itu untuk kita bisa sama-sama yang namanya memperbaiki diri kita, bertobat dari cara-cara yang salah, dari segala sesuatu yang kita ambil keputusan salah. Mari datang sama Tuhan. Kabar baiknya buat kita semua, datang sama Tuhan, karena Tuhan tetap tangannya terbuka dan mau menerima setiap kita yang mempunyai kesalahan, karena hanya Dia yang sanggup untuk mengampuni dan memberikan pemulihan sehingga hidup kita menjadi berharga. Nah, untuk itu kami juga ingin menyaksikan ya, bahwa Tuhan bawa kami satu keluarga berempat itu menjadi dikatakan sebagai penyintas COVID. Jadi Desember itu kami mengalami dan kami mengalami pemulihan di bulan Januari gitu. Dan semua karena anugerah Tuhan ya. Mungkin suami saya yang akan cerita terlebih dahulu ya. Ya, jadi intinya dari sebelum Natal sampai setelah tahun baru, kira-kira itu waktu kita mungkin kalau boleh dibahasakan itu sebagaimana Tuhan mau kita ada di hadirat Tuhan secara penuh ya. Saya bicara begini karena memang ketika ada di rumah sakit, satu orang, satu kamar, sehingga tidak ada yang bisa diajak bicara, tidak boleh ada yang menemani, jadi memang sendiri. Dan saat-saat itulah kita satu menyadari bahwa memang tadi dikatakan manusia terbatas. Dan kita memang dalam keterbatasan, di dalam pelayanan, di dalam segala hal, semua protokol sudah dilakukan dengan begitu ketat. Tapi memang ternyata Tuhan izinkan ini terjadi juga justru karena ingin, boleh dibilang memberi kesempatan. Dari sudut pandang saya, ini kesempatan saya punya waktu banyak dengan Tuhan. Dan selebihnya hanya sendiri. Di sanalah kita bisa bicara dengan Tuhan, kita bisa merenungkan firman Tuhan lebih banyak dan lebih banyak dibanding hari-hari biasa ya, dengan kesibukan pelayanan dan sebagainya. Jadi satu hal saya melihat tetap di dalam segala mungkin masalah, di dalam segala keterbatasan, kita dan khususnya juga saya boleh melihat kebesaran Tuhan ada menyertai kita semua. Iya. Jadi pada saat kami mengalami yang namanya sakit penyakit seperti tadi dikatakan oleh suami kekasih saya, kami yang pertama memang benar yang pemerintah katakan supaya kita benar-benar mengikuti protokol kesehatan. Lalu mungkin para wanita bertanya apakah kami tidak mengikuti. Kami sangat mengikuti semua aturan-aturan yang ada dan bahkan ketika pelayanan juga. Tetapi
di dalam keterbatasan. Makanya Tuhan memberikan ayat-ayat ini. Kami punya keterbatasan, kami mungkin sudah menjaga kehidupan kami, tubuh kami, jaga jarak dan sebagainya. Tapi kita nggak pernah tahu ketika Tuhan izinkan sesuatu itu terjadi. Ada ujian yang datang. Ujiannya adalah ketika Tuhan mau bawa kami, apakah kami mau sungguh-sungguh gitu tetap mengasihi Tuhan? Apakah di dalam kelemahan kami masih bisa melayani? Dan ternyata itu luar biasa. Dalam saat posisi di mana kami dalam keadaan titik terendah gitu ya, karena saya tidak bisa bareng dengan suami, tapi satu rumah sakit, kami tidak bisa satu rumah sakit dengan anak-anak, mereka di rumah sakit berbeda, tetapi di titik itu, momen di mana Natal itu berpisah gitu, biasanya kami selalu bersama, jadi itu titik terendah buat saya pribadi ya, karena nilai value dalam keluarga kami itu kebersamaan. Jadi waktu seperti itu saya tahu anak-anak pasti rasanya bagaimana gitu. Tapi titik itu Tuhan dorong saya untuk bangkit dan tidak melihat kepada penyakit ini. Tapi melihat dan memandang kepada Tuhan. Jadi di posisi di mana saya dalam keadaan lemah, trombosit turun, dan tekanan darah turun terus. Dan rasanya nggak enak gitu ya, kepala sakit dan macam-macam. Tubuh rasanya nggak enak. Tapi di titik itu bahkan saya mau buka tirai rumah sakit pun rasanya nggak nyaman gitu. Tapi hari ketiga di rumah sakit itu Tuhan bicara. Dan Tuhan katakan buka dan turun dari tempat tidurmu. Saya akhirnya mencoba lakukan itu. Dan ketika saya buka itu saya hanya bisa nangis. Dalam posisi nangis, jadi di hari ketiga itu persis tanggal 25, saya nangis dan saya bisa utarakan kepada Tuhan, Tuhan, saya rasanya lemah, saya rasanya nggak sanggup karena berpisah, nggak pernah kami Natal itu berpisah, biasanya bareng-bareng. Dan di titik ini saya mau serahkan dambaan saya, pengharapan saya hanya kepada Tuhan. Mungkin orang berkata tidak ada harapan, tapi titik itu saya mengatakan engkau ada, karena Tuhan buka, lihat ini sekeliling, saya lihat pemandangan itu dan saya melihat ada gunung yang mengitari rumah sakit. Jadi saya baru kali itu melihat gunung yang begitu kokoh gitu. Dan Tuhan katakan gunung itu bicara tentang gunung batu. Bukankah itu aku? Aku ada mengelilingi kehidupanmu. Aku ada untuk membawa engkau dari titik terendah kembali kepada Tuhan dan percaya gitu kepada Tuhan bahwa orang bilang tidak ada harapan, tapi dalam Tuhan Yesus itu selalu ada harapan. Dan di titik itu saya bilang sama suami dan saya foto pemandangan yang ada dan saya share buat keluarga gitu ya. Jadi sharing satu jurnal pribadi karena Tuhan bilang tuliskan ini. Jadi apa yang saya lihat Tuhan kasih rema yang buat saya, lalu ayat-ayatnya, dan itu yang saya bagikan pada suami dan anak-anak dan mereka dikuatkan. Apalagi anak-anak nggak ada kaca gitu, nggak ada pemandangan. Jadi buat mereka ngelihat kiriman seperti itu tuh luar biasa. Dan suami saya juga bilang, nah semangat gitu. Dan yang bahkan luar biasa, suami saya minta saya menyampaikan khotbah di awal tahun, dan suami saya juga harus menyampaikan pesan Tuhan di tutup tahun. Dan jadi kami saling menguatkan satu dan yang lain. Kami nggak bisa ketemu tapi melalui WA video chat begitu ya, dan itu saling menguatkan. Dan yang luar biasa selalu setiap hari itu video online-nya itu untuk berdoa dan menguatkan, dan keluarga semua juga memberikan kekuatan, dan teman-teman di dalam gereja juga. Jadi saya bersyukur sekali melalui ini semua. Tuhan cuma bilang gini, di dalam kelemahanmu itu kuasa Tuhan nyata, itu benar. Karena mendoakan orang-orang waktu kami sakit, orang-orang yang lain itu sembuh, bukan soal itu, tapi soal bagaimana punya waktu ya dengan Tuhan. Nah itu, jadi itu yang luar biasa ya. Jadi itu yang bisa kami bagikan. Dan apa sih pesannya di balik ini? Mari kita tetap semangat menghadapi pandemi ya. Mungkin kita nggak tahu sampai kapan. Ada banyak orang mencoba mengatakan tahun ini mungkin selesai, mungkin tahun depan. Banyak yang bilang bahkan mungkin bisa 4 tahun. Tapi yang paling penting bukan soal lamanya, tapi bagaimana soal hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan izinkan kita ngalami seperti isolasi itu. Orang-orang di Alkitab itu ngalami yang namanya mereka isolasi diri mereka dan diminta isolasi. Itu lama sekali dan banyak sekali. Jadi mari kita mau miliki hubungan yang dekat.
seperti tadi Pastor Andre Mungkin katakan. Ya. sedikit kesaksian ya, waktu itu banyak orang yang nggak tahu juga kalau mungkin kita ada di rumah sakit, apalagi sedang terpapar COVID gitu. Nah, kebetulan istri saya menerima banyak telepon yang minta dilayani. Ternyata mereka juga dalam keadaan terpapar gitu. Tapi justru keadaan di dalam rumah sakit itu justru sebenarnya menguatkan banyak orang, karena ketika kita menguatkan mereka, mereka juga nggak bilang ya kamu nggak ngerasain sih, tapi justru karena mereka tahu ada kita juga mengalami, mereka akhirnya dikuatkan. Kalau istilahnya kalau istri saya aja bisa menghadapi ini dengan tetap bersukacita, jadi mereka juga akhirnya dikuatkan, mereka juga menghadapinya dengan sukacita. Dan memang kesembuhan itu terjadi karena memang firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat. Amin. Itu iya dan amin. Amin. Jadi begitulah pesannya supaya kita bisa sama-sama membangun hubungan kita terus. Bagaimana sih caranya supaya kita ngalami pemulihan sekali lagi, dan juga kobaran api ini tetap berkobar gitu ya dalam hati ini. Jadi ada kebangkitan dalam kehidupan kita. Iya, ngalami yang namanya restore and revive. Itu bagaimana? Caranya adalah 3 hal tadi melalui 2 Tawarikh 7 ayat 14. Saya akan simpulkan gitu ya apa yang tadi dikatakan. Jadi yang pertama itu bicara tentang kita harus rendahkan diri kita. Kenapa sih kita harus rendahkan diri kita? Ini bicara tentang kita terbatas. Kita ini perlu merendahkan diri, membuang semua sikap yang namanya tinggi hati, keangkuhan gitu ya, kesombongan itu disingkirkan. Karena kita mau datang kepada satu pribadi yang luar biasa, yang sangat besar, dan dia bergantung kepada Tuhan. Supaya kita sadar kalau di dalam bahasa aslinya itu artinya robohkan tembok-tembok yang ada. Tembok apa nih yang sedang memagari kehidupan kita nih? Mungkin kita jaim, jaga diri kita, jaga image kita, dan ada tembok yang kita bangun sekeliling kita karena kita nggak mau orang lain tahu siapa kita yang sesungguhnya gitu. Mungkin kita bisa pakai topeng, tapi Tuhan katakan rendahkan. Kata rendahkan itu di bahasa aslinya robohkan itu tembok-tembok yang mengelilingi kehidupan kita, supaya apa? Supaya kuasa Tuhan itu bisa sungguh melakukan yang namanya pemulihan. Nah, yang bagian kedua yang Pastor Andre tadi katakan bicara tentang kita harus mencari, berdoa mencari wajahnya. Nah tadi Pastor Andre katakan itu bagian daripada bergaul karib ya, berhubungan. Ini yang paling penting dalam masa seperti ini, kita harus punya hubungan ya, yang akrab dengan Tuhan. Mau ditambahin lagi mungkin buat ya, simpulan ya. Kalau hubungan itu memang segala sesuatu itu, ada pepatah bilang hubungan itu powerful gitu ya. Jadi relationship itu berkuasa. Amin. Ketika mempunyai hubungan, kita dengan terbuka bisa datang kepada Tuhan. Tapi tanpa ada hubungan, orang ada rasa nggak enak ya, takut, begini. Tapi kalau punya hubungan, justru itu yang perlu kita bangun. Kita datang kepada Tuhan itu seperti yang Alkitab katakan, datang dengan penuh keberanian. Karena apa? Memang kita adalah anak, Dia adalah Bapa. Amin, amin. Jadi kita perlu terus membangun hubungan kita dengan mencari kebenarannya, mencari pribadinya. Nah itu bicara apa sih? Seek His face juga bicara tentang mari miliki hati yang haus, yang lapar. Karena Tuhan Yesus sendiri yang katakan berbahagialah orang-orang yang haus dan lapar. Dan itu bicara bukan akan makanan dan minuman ya. Karena waktu kita sakit itu kita nggak punya selera untuk makan dan minum. Dan Tuhan lagi ubahkan itu untuk memiliki lebih lagi keinginan, kerinduan akan pribadi Tuhan di atas segalanya. Nah yang terakhir itu bicara tentang pertobatan, berbalik dari cara-cara yang salah. Itu bicara tentang apa sih? Ini bicara tentang ketika kita mengalami yang namanya hal-hal yang salah, keputusan yang salah, sering kita merasa diri kita rasanya nggak layak. Aku hancur, aku nggak layak. Tapi mari bawa kehancuran ini, seperti Daud itu yang rasanya nggak layak. Itu dia datang, memberanikan diri datang kepada Tuhan dengan semua keberadaannya. Kenapa? Karena Tuhan itu yang sanggup untuk mengubah ya, yang hancur menjadi dipulihkan jadi utuh. Bukankah kalau kita lihat apa sih, suami saya tuh yang pernah lihat, kalau lihat recycle gitu, kayak apa besi-besi kursi atau vas-vas bunga yang diambil dari rongsokan, suami saya bilang, tuh kita kayak gitu. Ya dulu suka ngomong gitu, kita kayak gitu. Tapi Tuhan ubahkan kita. Dari keadaan hancur itu jadi di restore, ngalami di revive lagi menjadi sesuatu yang
harganya jadi mahal gitu, ya kan? Itu saya pernah lihat ada orang ngumpulin baut yang udah kececeran, bekas-bekas gitu dikumpulin. Jadi semua bekas-bekas yang udah dibuang. Tetapi karena kreatifnya orang ini, ya kalau Tuhan kita kan kreatif ya, kreator, dia yang mencipta. Jadi anak-anaknya juga pasti kreatif. Ketika dibuat baut itu dibentuk jadi sambung-sambung menjadi dengan bukan hanya baut, tapi saya lupa apa aja. Nah itu jadi satu ternyata lukisan yang luar biasa. Padahal dari barang yang dibuang. Dan itulah ahlinya Tuhan kita. Mungkin sesuatu yang hancur di tangan Tuhan tuh menjadi sesuatu yang indah. Amin. Nah itu yang akan terjadi karena ketika kami jalan tuh kita lihat itu kursi-kursi dan juga lihat lukisan-lukisan itu. Jadi itu mengingatkan kita, iya ya, saya nggak ada bedanya. Kita ini kayak rongsokan, tapi nggak ada yang suka dengan rongsokan. Tapi Tuhan kita, kabar baiknya itu suka sekali. Dan Tuhan ambil bagian kita tuh, iya aku mau turut taat sama Tuhan dan setia. Maka Tuhan ubahkan itu ya. Dan penutup, biasanya Pastor Andri nih selalu kasih penutupnya. Silakan. Ya enggak, cuman mengingatkan aja betapa luar biasanya Tuhan kita. Sehingga kita nggak usah kecil hati ketika mungkin sesuatu menghadang kita, masalah ada di depan kita. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang penting 3 hal yang tadi tuh boleh kita lakukan dalam hidup kita. Amin. Maka yang namanya restore, ya jadi itu benar-benar terjadi. Revive itu terjadi. Memang Tuhanlah yang melakukannya, bukan karena kehebatan kita, tetapi semua karena Tuhan. Amin. Makanya tadi poin pertama itu penting kita menyadari kita terbatas sehingga kita hanya bergantung kepada Tuhan. Amin. 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 Dan mari kita tutup dalam doa pada saat ini. Dan kita mau mengucap syukur kepada Tuhan tentunya. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami berterima kasih kalau kami bisa ada sebagaimana kami ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Mari Tuhan Engkau yang memberkati dan juga terus memakai kami. Kami mau menyediakan diri kami datang kepada Tuhan. Kami mau merendahkan diri kami, mengakui segala kelemahan kekurangan kami dan mau bergantung kepadamu karena Engkau yang paling mengetahui segala sesuatu. Dan selangkah di depan kami terbatas, kami tidak tahu, tapi Tuhan Engkau tahu apa yang menjadi rancangan bagi masa depan kami. Dan kami juga mau terus mencari wajah-Mu, kami mau berdoa dan bangun hubungan dengan Engkau. Dan kami juga Tuhan mau bersyukur kepadamu sebab Engkau menerima setiap kami yang mau datang, bertobat, berbalik dari cara-cara yang salah. Kami mau mulai hari ini, biarlah seperti Yesus katakan, Thy will be done. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami. Dan kami percaya Tuhan pakai setiap wanita-wanita dalam Faithful Woman ini menjadi wanita yang setia, wanita yang luar biasa bagi kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Oke, Tuhan Yesus berkati semua. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Tuhan terima kasih ya Tuhan kalau kami boleh berkumpul bersama-sama pada hari ini ya Tuhan untuk belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan. Kami percaya Tuhan, kami akan mengalami pemulihan, kami akan mengalami kebangkitan rohani ya Tuhan, ketika kami memahami dan mengenal Engkau sebagai Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami tidak bisa mengandalkan kebijaksanaan kami, kekayaan kami, kekuatan kami, tapi kami percaya ketika kami bersama dengan Tuhan, ketika kami mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan pemulihan dan kebangkitan rohani ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Ibu Cindy Montolalu dan Bapak Andri Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang terus memberikan hikmat
dan kebijaksanaan dan juga urapan yang baru, sehingga ketika mereka melayani Tuhan, banyak jiwa yang disegarkan, banyak jiwa yang datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami, Pak Amos dan Ibu Gina. Tuhan, Kau yang terus menyertai pelayanan mereka, hikmat yang baru, pengurapan daripada Roh Kudus senantiasa menyertai pelayanan mereka. Kami juga mau berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang juga ada dalam tim penggembalaan di GBI Ebenezer. Tuhan, Kau yang terus menyertai dan melindungi hamba-hambamu ini dan keluarganya masing-masing. Tuhan yang terus memberikan perlindungan yang sempurna untuk mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Telma sebagai Ketua FWS dan juga pengurus-pengurus di dalam organisasi FWS ini, dan juga wanita-wanita yang melayani pada ibadah hari ini. Tuhan, Kau yang menyertai dan memberkati pelayanan mereka. Tuhan yang terus tambahkan roh yang baru, semangat yang baru untuk boleh melayani Tuhan dengan segenap hati. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat ibu-ibu yang berulang tahun dari tanggal 14 Februari sampai dengan tanggal 28 Februari. Tuhan yang terus menyertai mereka dan keluarga mereka masing-masing. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna atas mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan, Kau yang terus menyertai pemerintahan kami, Pak Presiden Joko Widodo dan juga pejabat-pejabat yang terpilih. Tuhan, mari Tuhan, Kau yang terus memberikan kepada mereka roh yang takut akan Tuhan dan hati yang rindu untuk melayani ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para dokter dan tenaga medis yang sedang berjuang ya Tuhan untuk merawat orang-orang yang sakit terpapar virus corona, dan juga pasien-pasien ya Tuhan yang terpapar. Biar Tuhan yang terus memberikan kekuatan ya Tuhan, dan juga pengharapan yang baru, semangat dan juga kekuatan untuk mereka boleh menghadapi ya Tuhan virus ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa buat wanita-wanita yang mengikuti ibadah online pada siang hari ini Tuhan. Engkau yang memberikan jawaban atas setiap pergumulan mereka ya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan, Kau yang memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kami terima sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita bersama bangkit berdiri untuk siap menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, rahmat dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah baru saja selesai. Kita sudah mendapatkan banyak berkat dari firman Tuhan yang di-sharingkan oleh hamba-hambanya. Kita juga harus bisa berbagi, menjadi berkat bagi sesama kita. Kami sangat berterima kasih bagi jemaat sekalian yang sudah mengikuti ibadah pada kali ini. Puji syukur Tuhan, tetap semangat, dan kami harapkan untuk tetap mengikuti ibadah Faithful Women Service yang berikutnya. Kami tunggu, dan jangan lupa tetap mengikuti update informasi dari FWS melalui Instagram dan Facebook. Terima kasih bagi semuanya. Puji Tuhan, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, bersukacita dan bersyukur selalu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap nikmati kebaikan Tuhan. Lihat kiri kananmu, kasih tos dan katakan Allah kita dahsyat. Haleluya. Ya Allah, bagi kita tempat perlindungan.
Kota Benteng yang teguh. Haleluya. Mari angkat suara bersama-sama dengan pujian ini di hadapannya. Hey, ya Allah bagi kita tempat perlindungan sebagai penolong yang terbukti dalam kesesakan. Oh, Dia Allah bagi kita benteng kehidupan, gunung batu keselamatan, takkan tergoncangkan. Ku kan bersorak memuji Tuhan, rayakan kebesaran-Mu. Bukan menari bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Come on, say, ya Allah bagi kita, amin, tempat perlindungan sebagai penolong yang terbukti dalam kesesakan. Oh, Dia Allah bagi kita, oh yeah, benteng kehidupan, gunung batu keselamatan, takkan tergoncangkan. Ku kan bersuka memuji Tuhan, rayakan kebesaran-Mu. Bukan menari bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Bukan bersorak memuji Tuhan, rayakan kebesaran-Mu. Bukan menari bersuka cita